Cara membuat puas setiap orang. Inilah nasihat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari beberapa pecinta subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center yang bertanya tentang kepuasan. Kepuasan manusia. Bagaimanakah caranya kita agar kita mampu memuaskan setiap orang, siapapun yang berhadapan dengan kita bisa merasa puas. Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Fakir dan Mu'alim akan mengabulkannya, akan menjawabnya, menjelaskannya sesuai dengan penjelasan dari para ulama salafus soleh. Wabil khusus ini ada satu nasihat khusus dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an. Rawa Abu Nu'aimin, telah meriwayatkan Abu Nu'aimin oleh Imam Abu Nu'aim fi Hilyatil Awliya'i, di dalam kitab Hilyatul Awliya. Anir Rabi' ibn Sulaiman, dari Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman ini adalah salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an. Namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi meriwayatkan, qala, berkata oleh beliau Ar-Rabi' bin Sulaiman, qala li Asy-Syafi'i, qala telah berkata li kepadaku Asy-Syafi'i oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini kata Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, yang beliau menceritakan bahwa gurunya yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala telah memberikan nasihat kepada Ar-Rabi' bin Sulaiman. Apa kata beliau? Ya Rabi'u, wahai Rabi', ridhon nasi ghayatun la tudraku. Ridhon nasi bermula ridhonya manusia. Ridho manusia bisa kita artikan kepuasan. Kalau manusia ridho biasanya kan puas itu ridho. Ridhon nasi ghayatun, ridhon nasi bermula kepuasan manusia. Ghayatun yaitu ujung yang tak bertepi. Perhatikan nih. Jadi kepuasan manusia itu ujung, batas yang tidak ada batasnya. Ujung yang tidak ada tepinya. Tepi yang paling akhir tapi nggak ada batasnya. Inilah kepuasan manusia. La tudraku, yang tidak akan mungkin bisa didapati. Jadi kepuasan manusia itu batas ujung yang tak berbatas, yang tidak mungkin bisa didapati oleh manusia. Fa'alaika, maka wajib atasmu wahai Rabi', bima, dengan sesuatu, yuslihu yang memperbaiki oleh maka kepadamu, falzamhu, lalu tetaplah oleh engkau hu kepada ma itu. Fa'innahu, karena sesungguhnya keadaan la sabila, yaitu tidak ada jalan. Tidak ada jalan yaitu mewujud ila ridhohum, kepada ridhonya manusia. Jadi nggak ada jalan kalau kita ingin memuaskan setiap orang, tidak mungkin bisa. Oleh sebab itulah caranya bagaimana agar kita mampu memuaskan setiap orang. Caranya yaitu kita berpegang kepada sesuatu tersebut yang dimaksudkan adalah ilmu pengetahuan agama Islam yang mampu menghantarkan, menuntun sampai kepada ridhonya Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini yang perlu kita cari adalah ridhonya Sang Maha Pencipta, yaitu ridhonya Allah Jalla Jalaluh.
Kalau kita bernafsu ingin memuaskan setiap orang, sulit. Contohnya begini, kita ingin mendapatkan ridhonya si A, ya, kepuasan si A. Tapi si B belum tentu ikhlas, belum tentu ridho. Kita ingin mendapatkan ridhonya si B, si A belum tentu ridho. Demikian pula dalam kehidupan kita berumah tangga. Nggak mungkin kita bisa memuaskan seluruhnya. Ya, misalnya istri, anaknya puas, tetapi istrinya nggak puas. Istrinya puas, anaknya puas. Belum tentu dalam satu keluarga itu puas seluruhnya. Ini baru satu keluarga. Nah, syukur-syukur mampu memberikan kemaslahatan semuanya begitu. Belum lagi dalam kehidupan, dalam kantor, dalam RT, dalam desa. Jadi sangat sulit. Jadi kalau kita berkehidupan sehari-hari, standar kita hanya kepingin memuaskan setiap manusia, sulit. Oleh sebab itulah sadari, apabila ada yang puas, kemudian ada yang tidak puas, itu wajar. Jadi nggak kita bisa memuaskan seluruhnya. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang senang, ada yang benci. Itulah memang kehidupan manusia. Maka cara bagaimana kita bisa memuaskan seluruh manusia, setiap manusia? Ya caranya kita mengikuti nasihat Imam Syafi'i. Ikutilah nasihat Imam Syafi'i. Jadi kita memiliki batas. Ridho manusia itu enggak terbatas. Ujung-ujung yang tidak terbatas yang tidak mungkin bisa kita dapati. Maka cara kita memuaskan setiap manusia, kita berpegang teguh kepada ilmu agama Islam yang mampu memperbaiki keadaan kita. Lalu tetaplah kita pada prinsip itu. Jadi kita harus memiliki ilmu pengetahuan Islam itu kita jadikan prinsip kebenaran. Kita mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Dengan cari ridhonya Allah, maka kita akan menjadi tenang. Jadi ketenangan itu kembali kepada kita. Adapun ada yang ikhlas tidak ikhlas, ada yang ridho tidak ridho, ada yang puas tidak puas, itulah memang kodrat hidup dalam bermasyarakat. Fa innahu la sabila ila ridhohum. Ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Karena tidak ada jalan, tidak mungkin ada jalan ila ridhohum, kepada ridhonya mereka manusia. Oleh sebab itu sekali lagi, carilah ridhonya Allah. Kita berhubungan dengan siapapun itu karena kita mencari ridhonya Allah. Kita hablum minan nas, hubungan antar manusia itu yang kita tuju adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia itu. Suami istri hidup berumah tangga, ya, saling menghormati, saling memuliakan. Yang dicari ridhonya siapa? Ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ridhonya Allah Azza wa Jalla. Seorang istri melayani suami, suaminya ridho, Allah ridho kepadanya. Seorang anak melayani kedua orang tuanya ridho, Allah ridho kepadanya. Jadi ujung ridho yang kita cari adalah ridhonya Allah Azza wa Jalla. Demikianlah nasihat dari Imam Syafi'i, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.